Hari ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan mengenai rejoice always, selalu bersukacita. Siapa yang ingin bersukacita? Angkat tangan. Semua orang pasti ingin. Karena tanpa sadar tujuan kita ini adalah salah satunya hidup ini tujuannya adalah bersukacita. Dan kita lakukan apapun untuk dapat itu. Kita lihat dulu satu ayat di dalam Roma 14 ayat 17, saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi dalam kerajaan Allah tidak terlalu perlu kita makan apa yang harus, makan apa yang tidak. Tetapi di sini dikatakan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam kerajaan Allah ada 3. Yang pertama apa? Kebenaran. Kebenaran bisa dikhotbahkan, bisa dihidupi, harus. Tapi kebenaran bisa dikhotbahkan Bapak Ibu. Ada orang yang hidupnya nggak benar tapi khotbahnya benar, ada gitu ya. Tapi ada 2 yang di bagian belakang itu nggak bisa dikhotbahkan. Yaitu namanya adalah damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau kita lihat orang khotbahnya bagus, jangan hanya lihat khotbahnya bagus, lihat juga hidupnya. Ada damai sejahtera atau tidak, ada sukacita atau tidak. Karena khotbah bisa keren lah. Ada tadi Pak Arifin ngomong ada yang berlidah perak. Coba julurkan lidahnya, kelihatan lidah perak atau lidah emas gitu ya. Keren banget gitu ya. Wah, hebat. Enggak. Itu bisa menipu Bapak Ibu. Tapi yang namanya hidup penuh damai sejahtera dan sukacita itu tidak bisa menipu. Lihat kanan kiri coba. Penuh sukacita enggak? Kalau belum, nah ini kesempatan untuk kita bersukacita. Dan di situ dikatakan Bapak Ibu, yang namanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh siapa? Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, hanya satu-satunya yang bisa membuat kita hidup benar, hidup penuh damai sejahtera, dan hidup penuh sukacita, cuma satu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang berkata menawarkan sukacita di luar sana itu hanya sementara. Yang kekal itu hanyalah Roh Kudus. Jadi menurut saya waktu saya berdoa temanya apa ya? Apa yang harus saya sampaikan? Impact of Holy Spirit ya. Salah satu dampaknya adalah hidup dalam sukacita. Katakan saya bersukacita. 1, 2, 3. Yes. Kalau sudah yakin ada perintah Bapak Ibu. Kita baca Filipi 4 ayat 4. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kapan harus bersukacita? Senantiasa itu artinya apa? Selalu, always. Jadi harus bersukacita. Boleh nggak ada satu waktu tidak bersukacita? Katanya nggak boleh tuh. Jadi kalau namanya bersukacita itu harusnya senantiasa. Dan saya berterima kasih ayat itu bukan cuma bersukacitalah senantiasa tidak. Bersukacitalah senantiasa bukan dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat kita bisa bersukacita senantiasa. Jadi kalau hari ini ada yang Bapak Ibu yang merasa bahwa kok aku ini kelihatannya sukacita naik turun, sukacita itu kalau gaji naik. Itu sukacita, bisnisnya banyak. Hasilnya sukacita. Tapi kalau enggak sedih gitu ya. Itu berarti sukacitanya enggak steady, enggak senantiasa. Lah kalau itu yang terjadi, yakinkan diri kita Tuhan ikut serta di dalam hidup kita. Karena hanya itu yang membuat kita bisa bersukacita senantiasa. Dan menurut saya sukacita itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidupnya orang Kristen Bapak Ibu. Jadi terus terang waktu saya milih gereja ketika saya mau gabung, saya cek dulu hamba Tuhannya yang penuh sukacita. Yes. Tunggu dulu. Penuh sukacita sama pinter ngelawak beda. Beda. Kalau ada orang yang pinter ngelawak Bapak Ibu, tapi ya yang itu hanya make up sesaat, enggak penuh sukacita di dalam hidupnya. Paling hebat itu ketika dia lagi punya masalah, kita lihat.
Apakah pada waktu itu ngamuknya luar biasa? Ataukah dia penuh sukacita? Saya cerita ini bukan di sini kok Pak, yang dulu di Surabaya. Waktu saya milih gereja di Surabaya itu loh. Saya cari hamba Tuhannya yang kira-kira penuh sukacita seperti apa. Kalau masuk gereja dan kemudian orangnya banyak sedihnya, datang gereja itu mulutnya nggak bisa tersenyum lebar gitu ya. Aduh, sudah nggak akan datang lagi ke sana lah, pasti. Oleh karena itu coba beri senyum yang paling lebar. Wah, pantas itu. Banyak orang akan datang ke tempat ini. Karena orang itu suka yang namanya sukacita, Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan betul-betul yakin kita akan bisa bersukacita senantiasa. Oke? Lah, ada 4 joy stealer yang saya mau bahas. Joy stealer itu adalah pencuri sukacita. Jadi begitu kita sudah tidak memandang Tuhan dan kita memandang itu sukacita, pemberi sukacita yang itu, sukacita kita akan hilang. Siap? Sebenarnya ada 2000 sih, tapi kita buat 4 aja gitu ya. Karena kalau 2000 nggak selesai-selesai. Oke, yang pertama, joy stealer yang pertama, itu adalah comparison. Ketika kita mulai membandingkan diri kita, lah yang tidak lagi melihat Tuhan, itu adalah awal sukacitanya mulai hilang. Kalau lagi membandingkan, kurang gemuk, kurang kurus, kurang tinggi, kurang pendek, banyak sekali. Kurang botak. Tidak sengaja itu. Terlalu lebat rambutnya. Apapun itu bisa hilang. Cuma hari ini saya mau cerita satu, ini terutama yang anak-anak muda ini, gak usah ngelihat dirimu itu. Saya lihat kalau yang ini perempuan semuanya udah cantik-cantik. Amin. Cantik sih. Jadi gak usah banding-bandingkan dengan orang lain, gak usah merasa minder, engkau sudah luar biasa. Semua cantik. Bukan yang anak muda, yang tua-tua juga cantik-cantik, tenang aja. Siswan langsung memandang saya dengan pandangan, iya, jadi langsung saya harus ralat itu ya. Tapi saya akan cerita tentang ketika kita melihat orang lain diberkati hari ini. Kita lihat ayatnya di dalam Matius 21:16, ini tentang pekerja di kebun anggur. Waktu saya kuliah, saya pernah diskusi dengan satu orang Jepang, mahasiswa Jepang, dan dia berkata, saya enggak mau jadi orang Kristen. Penyebabnya satu, saya enggak ngerti ayat ini. Kenapa Tuhan tidak adil? Sudah tahu ceritanya kan? Mereka cari, pemilik kebun cari orang, terus kemudian nanti mulai pagi sampai jam 5, ternyata bayarannya nanti sama. Ya kita akan lihat, kita baca itu. Jadi orang berkata, enggak fair. Begitu ada orang berkata, enggak fair, sukacita mulai hilang. Saya tak tutup mata ya. Di sini pernah ada yang kayak gitu? Oh ya udah, saya nggak lihat tadi. saya nggak lihat. Banyak begitu kita sudah. Saya misalkan saya mulai berkata melihat Pak San dan berkata nggak fair. Saat itu juga saya hilang sukacita. Nah ini yang terjadi seperti itu. Saya akan bacakan. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Yang jam 5 dulu, yang datang paling akhir, dapat 1 dinar. Saya mau tanya, dia seneng gak yang dapat 1 dinar? Senang. Dan kalau kita lihat ceritanya, karena gak ada banyak waktu untuk kita baca, ada yang tadi itu nyarinya di pasar. Dan dia gak kerja, ditawari 1 dinar. Ketika ditawari, seneng apa tidak? Seneng ketika ditawari. Ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ya, baca itu, ada kata-kata apa? Sangkanya. Lah itu sudah bahaya itu. Kalau sudah ada kata-kata sangkanya akan mendapat lebih banyak. Lupa loh dia bahwa janjiannya berapa? $1. Tapi gara-gara dia, $1. 1 dinar, sorry. Begitu dia lihat ada orang yang jam 5 datang dapat 1 dinar juga. Dia berkata, harusnya saya dapat lebih banyak. Jadi kalau ada orang berkata, harusnya saya dapat lebih baik perlakuan. Harusnya saya lebih baik, lebih banyak dapat penghormatan di tempat ini.
begitu ada kata-kata kayak gitu, itu adalah awal sukacitanya hilang. Tapi kalau saya lihat di sini semuanya rendah hati ya kelihatannya. Baik, rendah hati, keren, keren. Lah, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ngamuk enggak? Ini tidak adil. Itu terjadi kata-kata tidak adil itu ketika apa? Melakukan perbandingan. Jadi begitu kita membandingkan ada muncul kata-kata tidak adil. Saya kasih contoh aja. Kalau saya ngomong nanti setiap orang yang di sebelah sini, saya kasih pulang, saya kasih masing-masing $100. Enggak, saya ngomong seandainya itu ya. Atau sangkanya. Bahagia kan? Saya ngomong, yang sebelah ini saya kasih $300. Padahal sama-sama enggak cuma ngomong loh ya. Cuma ngomong, hanya ngomong. Cuma saya mau tanya, yang di sini bisa sakit hati enggak? Iya kan? Pindah sini. Kenapa dia pikir sama-sama tidak ada dampak apa bukan karena penyebabnya sesuatu, cuma dikasih aja. Kenapa di sini 100, di sini 300? Langsung yang di sini tadi akan nudung. Oh enggak adil itu. Kurang ajar itu pembicaranya. Masa pembicaranya enggak adil? Masa saya cuma 100 sedangkan sana 300? Padahal kalau saya tidak ngomong bahwa sana dapat 300 ya, saya tutup di sini 100, seneng enggak? Seneng. Lah oleh karena itu ketika saya jadi konsultan Bapak Ibu, ada satu keluar perusahaan, itu yang terjadi kekacauan. Kerja itu enggak bisa sungguh-sungguh gitu loh ya. Karena orang itu begitu melihat perbandingan, itu loh, maunya itu terus kemudian membandingkan, terus kemudian ngambil keputusan dan memutuskan itu adil atau tidak adil. Begitu dia putuskan tidak adil, sakit hati, sukacitanya hilang. Tapi di gereja ini enggak kan? Keren. Kalau mulai membandingkan, ini perlakuannya kok si dia dapat itu, si ini kok kayak saya kok kayak gini ya. Si Swan ulang tahun didoakan, saya kok enggak. Nah, gitu aja. Enggak usah kayak gitu Bapak Ibu. Pernah ada satu gereja, cuma saya nggak bisa sebutkan ya. Ada perpecahan, guru sekolah minggunya banyak yang hilang. Terus kemudian tanya, itu di Bandung. Aku saya pelayanan di Bandung. Dan kemudian dia cerita gini, sederhana. Itu ada, kan ketika Natalan ada pembagian makanan anak-anak tuh. Terus kemudian diomongin anaknya yang salah satu yang pelayan, jangan ambil dulu, nunggu ya nanti selesai. Setelah kayak gitu, ada anak lain jemaat mau ngambil. Terus sama orang ini juga ngomong, ayo boleh ambil salah satu. Perlakuan berbeda itu menyebabkan dia mengambil. Ternyata ini katanya kasih. Kok kayak gitu? Akhirnya dia putuskan untuk keluar. Hanya karena merasa diperlakukan tidak adil. Kasihan. Oleh karena itu peringatan juga nih untuk para pemimpin yang duduk di depan. Berusahalah berlaku adil gitu ya. Tapi berita bagusnya adalah tidak mungkin manusia berlaku adil. Oleh karena itu yang adil itu cuma satu, Tuhan. Oleh karena itu kalau kita melihat Tuhan, maka semuanya akan berbeda. Jadi kalau kita sudah mulai masuk yang seperti ini Bapak Ibu, kemudian kita akan timbul halusinasi. Halusinasinya apa? Kita yang menentukan apa yang boleh dilakukan oleh pemilik kebun. Kita ngomong. Oleh karena itu pemilik ke ayat yang ke-11 kita lihat ya, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada Tuhan ya. Ngamuk dia. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Demo. Komplainnya masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi dia pernah tanya enggak apa motivasinya dari pemiliknya? We never know. Jadi kita ini hanya melihat
berdasarkan kacamatanya siapa? Kacamata sendiri. Terus kemudian kita putuskan sendiri. Kemudian kita bertindak sesuai dengan keputusan sendiri. Ngamuk-ngamuk sendiri. Ya sudah, silahkan aja teruskan kayak gitu. Sukacitamu nggak akan pernah ada. Ada yang sukacitanya hilang kadang-kadang gara-gara ini, nggak usah angkat tangan. Nggak ada. Tapi itu adalah salah satu pencuri sukacita. Terus kemudian pemiliknya, menurut saya ini jawaban yang keren. Tetapi Tuhan itu menjawab, ini keren. Dan itu adalah jawaban orang-orang yang kita anggap tidak berlaku tidak adil. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Yang tidak adil itu adalah kalau 1 dinar, terus kemudian diberi setengah dinar. Nah itu baru nggak adil. Kita kan sudah sepakat. Terus, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku nggak mau ngurusi kamu nggak suka ya biarin gitu kan. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Terus lu mau apa? Kalau aku mau memberikan kayak gitu, kamu mau komplain? Terus aku harus ngubah kebijakanku hanya gara-gara kamu komplain? Jadi kita nggak bisa ngubah orang. Yang bisa diubah adalah cara pandang kita. Nggak usah pakai istilah sangkanya, terus kemudian harusnya, udahlah enggak lah, kita nikmati aja. Nikmati aja hidup itu, penuh sukacita kok. Ngapain kita membawa beban yang kayak gini, terus jadi sedih, jadi nggak bisa nikmati segala sesuatunya. Untuk apa? Terus 15, lah ini yang penting. Baca kalimat pertama, 1, 2, 3. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Boleh nggak yang memberi itu terserah dia mau memberi di sini 100, di situ 300? Boleh nggak? Boleh, itu punya saya. Kamu cuma nerima. Ngapain kamu marah? Kamu cuma nerima. Jadi kadang-kadang kita ini merasa perlu mendapatkan penghormatan. Loh, siapa kamu? kamu kok punya pemikiran seperti itu dari mana? Pantesan sukacitamu hilang, Bapak Ibu. Sudahlah, santai aja. Santai aja. Cuma jangan sampai damai sejahtera dan sukacitamu hilang hanya gara-gara engkau melihat orang lain mendapat lebih banyak daripada yang engkau dapat. Jangan. Terus kata yang terakhir dikatakan apa? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Kalau kamu saya beri 100 di sana 300, aku murah hati. Ngapain kamu marah? Iri. Bukan duit-duitmu. Ngapain kamu? Jadi kita sama sekali tidak bisa menuntut orang untuk berlaku adil sama kita. No, yang kita bisa lakukan adalah cara pandang kita. Dan Tuhan, itu Tuhan yang adil. Jadi yang bisa membuat kita bisa tenang adalah gara-gara kita tahu dengan keadilan Tuhan. Tenang aja. Saya cari pendapatnya, ini yang saya ngomong ke anak-anak saya juga. Ini perkataannya Bill Gates. Tahu Bill Gates? Bill Gates itu yang jualan Hungry Jack di bukan. Bill Gates itu adalah salah satu dulu orang yang paling kaya, sekarang mungkin masuk 5 besar lah. Dia ngomong kayak gini, life is not fair. Get used to it. Biasakan dirimu. Life is not fair. Saya ngomong ke anak saya juga, kalau kamu diperlakukan tidak adil, biasakan. Dia pernah nangis gara-gara diperlakukan tidak adil. Tapi kita ngomong nanti semakin kamu dewasa, semakin banyak perlakuan tidak adil. Biasakan diperlakukan tidak adil. Karena engkau akan terbiasa itu nanti. Karena kalau kita ada dimanapun, biasa Pak, Bu, diperlakukan tidak adil, senyum aja. Jadi saya ingin kalau engkau sudah lolos dari joy stealer ini, paling enggak lumayan lah. Kalau melihat orang lain diberkati, bisa mengucapkan syukur, selamat. Salah satu, mau tahu rahasianya, salah satu kenapa saya senang istri saya. Mau Kak? Waktu itu kan dia masih mahasiswa tuh. Terus dia dapat nilai nggak terlalu baik waktu itu. Lah kemudian sama temennya yang mendapat lebih baik itu dia ngomong, selamat ya, kamu dapat nilai yang baik.
Saya ngomong, wah ini lumayan, luar biasa lah. Karena saya agak susah loh. Kalau kita saingan terus kemudian ya dia saingan lumayan lah ya. Tapi akhirnya menang kamu kok ya. Akhirnya dia yang nomor satu di angkatannya gitu ya. Tapi waktu itu dia ngomong dapat jelek dia ngomong, selamat. Tidak banyak loh orang yang bisa memberikan selamat kepada kompetitornya. Tidak banyak. Karena saya pikir, wah lumayan juga nih. Pantas untuk dijadikan pasangan. Oleh karena itu, kalau engkau ngelihat orang itu, calonmu ini, terutama yang perempuan-perempuan ini saya beritahu ya, calonmu itu nggak mau seperti itu. Nanti dengan kamu pun juga akan seperti itu. Jadi hidupmu jadi nggak enak. Nah, oleh karena itu, kalau saya lihat tapi di sini perempuan-perempuannya semua lembut ya. Kayak Helen itu kan juga lembut ya. Lucky beruntung loh dapat Helen yang lembut gitu ya. Lembut apanya? Ya. Jadi beritahu kanan kiri kalau diperlakukan tidak adil biasa aja. Ya, biasa. Kalau diperlakukan seperti itu daripada ngamuk, ngomong sama Tuhan. Dia yang bisa memberikan sukacita senantiasa itu. Yang kedua, masih ada berapa? Yang kedua, itu adalah poverty mentality. Jadi mentalitas miskin itu. Yang kalau aku kasih, memberi, aku harus dapat. Wah, itu poverty mentality. Yuk kita lihat ayatnya ya. Saya nggak mau cerita lama-lama di sini, nanti yang ketiga dan keempat sedikit lama. Ayat Lukas 4 ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Karena kalau kamu mengundang orang yang kaya, mereka akan undang engkau. Dan bisa-bisa dapatmu lebih banyak. Oleh karena itu banyak orang kan mancing gitu kan. Tak kasih. Iya bisnis banget nih ya. Terus kemudian setelah itu apa? Supaya nanti diundang lagi. Tapi itu dari orang tua saya juga kadang-kadang gitu. Kalau pas lebaran atau tahun baru itu kan, atau Natalan kan ngitung tuh. Mau ngasih siapa ya? Si A, si B, si C jangan. Kemarin gak ngasih. Jangan dikasih. Terus saya mau tanya, mental itu ada enggak di sini? Enggak ya? Enggak ada. Sip lah di sini. Itu kalau saya itu dulu. Nah, terus yang 13, nah ini penting. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Kalau kita memberi, terus kemudian kan ini kan gini nih. Kalau kita memberi kan berat ya gini ya. Kalau nggak ada yang memberi dari orang, dia sendiri yang kerja. Karena dia pengen semuanya itu harus tetap seimbang. Dan kalau Tuhan yang memberi, itu lebih luar biasa. Jadi jangan kita terlalu berharap seperti itu. Saya kasih satu cerita. Jadi suatu saat ada orang berada di pantai gitu ya, dia ingin istirahat di sana. Ketika dia istirahat di situ, dia dengar ada suara anak-anak bermain sepak bola. Namanya anak-anak bermain sepak bola ya rame kan. Dia ngomong, aduh terganggu. Tapi namanya anak-anak kalau dia ngomong, weh jangan rame-rame. Kira-kira didengar enggak? Siapa kamu? Aku juga gak kenal kan gitu kan. Dia tetap gitu. Ya udah, cuma dipaksa. Oh gitu. Besoknya sama. Besoknya lagi, rame lagi. Dia berpikir, loh kalau ini terus-terusan kayak gini, terus gimana saya bisa istirahat? Akhirnya dia punya cara. Dia buatkan minuman, bukannya dia ngelawan, dia duduk lihat
bagus. Anak-anak ketika diomongin bagus kira-kira seperti apa? Waduh semangat. Kalau dia sliding tackle biasanya biasa-biasa sekarang luar biasa. Udah minum, 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 minum. Besok datang lagi ya. Saya bawakan minuman lagi. Orang ngomong, wah ini tertarik dengan kita loh. Anak-anaknya ngomong, besok kita mainnya lebih sungguh-sungguh ya. Semangat. Baik. Karena setelah itu kan kita juga dapat minum. Oke. Besoknya mereka main semangat. Kakek ini berkata, bagus, minum. Setelah kurang lebih 4 hari dia ngomong sorenya, "Eh, besok saya gak bisa ngasih minum." Why? Kenapa? Tapi gak apa-apa kok, saya pengen tetap lihat kamu main. Tapi saya gak bisa kasih minum. Terus orang-orang itu ngomong, ini enak aja, pengen lihat kita main, tetapi gak mau ngasih minum. Apa ini? Padahal dia juga ngelihat, besok tetap main apa tidak enaknya. Ya mungkin gak usah aja ya, kita libur aja beberapa hari ya, enak aja. Nanti kalau dia pulang aja, baru kita main lagi. Tujuannya terpenuhi. Hanya dengan apa? Mengubah mental anak dari main gara-gara seneng, menjadi main untuk mendapatkan sesuatu. Kamu sama iblis juga kadang-kadang kayak gitu loh. Sengaja dikasih dikit, oh, terus kemudian nggak dapat, ngamuk. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti mentalitasnya mentalitas orang miskin, Bapak Ibu. Maunya tadi Pak Arifin ngomong, maunya apa? Minta, begitu nggak diberi, marah, dan selesai. Gak tuan-tuanan, doa gak dijawab-jawab. Padahal itu kadang-kadang itu salah satu cara Tuhan, menunggu waktu yang tepat untuk memberikan jawabannya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalau di sini ada yang datang ke gereja hanya untuk dapat sesuatu. Oh ada, itu lebih keren sih. Lumayan menghemat 1 kali makan gitu ya. Kalau sampai ada yang seperti itu luar biasa banget itu ya. Sudahlah, nggak usah ngomong ini waktunya, saya harus masuk yang ketiga. Masih ingat tadi yang pertama tadi apa? Joy Stealer yang pertama, comparison. Yang kedua, poverty mentality. Yang ketiga, itu adalah underestimated, merasa diremehkan. Wah ini, ada orang-orang yang tinggi sekali harga dirinya, begitu diremehkan dikit, langsung tersinggungnya luar biasa. Coba lihat kanan kiri ada deh, kelihatannya gampang tersinggung. Oh enggak ada, puji Tuhan enggak ada. Kita lihat ayatnya Lukas 24. Jadi ini ceritanya perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Itu ketika mereka lihat pertama kali ketika Yesus sudah bangkit. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada siapa? Rasul-rasul. Yang diberitahu siapa? Rasul-rasul. Di sini itu ya para pemimpin. Terus yang pemimpin nggak usah baca ayat yang ke-11. Yang jemaat aja dah baca ayat yang 11. Baca, 1, 2, 3. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ternyata ada orang kalau diomongin itu tidak percaya. Padahal ngomongnya fakta. Dan itu juga para rasul. Itu salah satu contoh diremehkan itu kita ngomong gak dipercaya. Kalau ngomong Pak San, iya, tapi Pak San gak percaya. Gak ditunjukkan sih, gak ditunjukkan. Tapi bisa saja itu yang terjadi. Dan kalau itu yang terjadi, saya tidak menyalahkan Pak San sama sekali. Saya menyalahkan orang-orang yang kenapa gitu aja merasa tersinggung. Boleh gak sih orang tidak percaya yang kita katakan? Loh apa kita Tuhan yang orang semua harus percaya yang kita katakan? Cuma kalau ada orang gak percaya, ya biarin aja. Yang cerita yang paling bagus itu hanya Tuhan yang ketika kita ngomong, dia pasti dengar. Dan dia percaya karena dia ngerti segala isi hati kita. Kalau namanya orang sih ya gak apa-apa lah,
gak dipercaya sama orang, ya nggak apa-apa. Ada orang yang betul-betul tersinggung banget ketika diremehkan. Kesentil dikit aja, itu sukacitanya hilang sudah. Sudah nggak bisa senyum sama sekali. Kalau ada yang seperti itu di sini, aduh sayang. Ingat loh ya, kalau engkau terlalu banyak cemberut, agak tua sedikit, itu perawatan wajah mahal. Percaya, untuk mengembalikan kerut-kerut, itu wajar. Ayo wajar, mahal, sorry. Istri saya tiap hari, kamu kok kerutannya sudah mulai ada ya? Wah, ini harus ditambah, harus dikasih krim. Oh iya, saya dikasih perawatan ini harus ada sedikit krim nih supaya nggak kelihatan ini. Saya nggak pengen kamu kelihatan tua. Nah, dia ngomong gitu, saya ngomong oke. Tapi menurut saya yang menyebabkan orang nggak kelihatan tua itu kalau punya pasangan itu yang mengerti, itu nggak kelihatan cepet tua. Kalau cuma krim, di sini ini yang sudah ini berusia lumayan perawatan juga kan? Tahulah yang kayak gitu. Yang muda-muda ini enggak perlu. Tapi kalau mulai dari sekarang sudah mulai mempersiapkan itu, nanti kalau perawatan nggak usah mahal-mahal, banyak-banyak senyum. Dan kalau diremehkan, biasa aja. Setuju? Dan kalau orang biasa diremehkan, biasanya dia juga akan meremehkan. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, diremehkan untuk iya. Kita ngomong kalau diremehkan ya untuk meremehkan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, untungnya enggak. Jadi hari ini kalau ada yang enggak enak gitu, ada merasa apa gak enak hati gitu ya, udah tutup. Dan yang susah itu kalau yang meremehkan bukan orang lain. Kalau yang meremehkan diri sendiri. Engkau melihat aku ini enggak pantas. Aku ini hanya mengerjakan hal-hal kecil. Aku ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bu Peti. Enggak ada apa-apanya dengan Bu Peti. Ini misal Bu, ini misal ini ceritanya. Jadi dengan cerita-cerita kayak gitu meremehkan dan kemudian merasa aku ini enggak layak. Aku ini kalau di kerajaan surga mungkin yang urutan paling belakang, paling bawah. Enggak apa-apa Pak, paling bawah tapi tetap masuk kerajaan surga. Dibandingkan paling depan tapi masuk kerajaan yang lain itu ya. Tapi kalau kita sudah meremehkan diri kita, oleh karena itu ketika saya cari pujian, apa ya yang saya mau nyanyikan. Dengar satu lagu yang ini saya kemarin berikan itu. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Kenapa? Kita ini mulia banget loh. Engkau itu hebat banget. Jadi jangan sampai engkau meremehkan dirimu. Orang boleh meremehkan, gampang kamu mengalahkan. Diremehkan orang itu gampang. Tapi yang sulit itu kalau engkau sudah meremehkan dirimu sendiri, itu loh susah banget. Jadi oleh karena itu yang dilakukan oleh pemimpin, puji Tuhan, keren. Meskipun tadi ngomong apa, nggak percaya kan? Tapi ayat yang ke-12, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu, dan seterusnya, nggak usah. Untung Petrusnya agak sadar. Atau saya baca supaya lengkap ya. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Kira-kira merasa bersalah enggak itu? Padahal tadi dia ngomong apa? Omong kosong ya, seperti bualan. Tapi ya ada baiknya loh, dia ya melihat. Jadi tolong ya para orang teman-teman di sini, boleh percaya, tidak percaya sama orang itu boleh. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Lebih baik kalau sekali-sekali mengecek. Jangan-jangan yang diomongin betul. Tapi si dia itu kalau ngomong nggak pernah bener. Ya puji Tuhan ada yang orang-orang seperti itu. Kalau ngomong banyak bohongnya, ada. Ya, mungkin saya harus terangkan sedikit karena Bapak Ibu mungkin nggak pernah ngalami ketemu orang-orang kayak gitu kan. Nggak pernah ketemu orang-orang gitu kan, yang ngomongnya ya nggak ada. Oleh karena itu saya perlu terangkan sedikit. Ada di luar sana, orang kalau ngomong itu banyak bohongnya. Pernah ketemu? Enggak kan? Nah, iya. Susah kalau enggak pernah ketemu ya.
Iya gak pernah ketemu karena yang bohong ya dirimu sendiri. Enggak, itu bercanda, jangan tersinggung. Itu, tolong jangan tersinggung. Itu. Tolong ya Bapak Ibu yang seperti itu. Yang terakhir, you can stop other people from underestimating you. Ya, engkau nggak bisa. Engkau nggak bisa minta orang lain jangan meremehkan kita, nggak bisa. Masa kita, tolong Kesia jangan remehkan saya. Masa ya gitu, ya gak iso lah Bapak Ibu. Gak bisa yang seperti itu. Ya gak bisa ke siapapun, tolong ya sedikit hormat sama saya. Jadi kalau perdebatan paling gak enak kalau dengan suami istri itu, tolong beri sedikit respect. Jangan pernah minta, itu gak bisa diminta. Itu harus diberikan. Jadi percuma kita teriak-teriak ngomong, tolong beri saya respect. Buat apa Bapak Ibu? Gak akan pernah bisa itu. Gak akan pernah bisa. However, you can stop underestimating yourself. God never underestimates you. Tuhan itu loh tidak pernah meremehkan engkau. Kalau meremehkan engkau, tidak diberi Tuhan Yesus. Dia memberi anak yang paling dikasihi, itu tanda dia tidak meremehkan kita. Amin. Yang terakhir dari saya. Yang paling mencuri tadi mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang paling mencuri sukacita kita? Semua. Berarti sukacitanya sering hilang ya. Kok semua? Ya, yang keempat itu adalah hopelessness. Kadang-kadang kita dalam kondisi kayak gini Bapak Ibu. Ayat Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jadi pohon tidak berbunga. Oke? Yang kedua, pohon anggur tidak berbuah. Berbunga, tapi tidak berbuah. Itu nyesek di mana ngelihatnya? Pohon tidak berbunga atau pohon berbunga tapi tidak berbuah. Ini nyesek, ini loh sudah bunga memberikan harapan palsu aja. Sudah ada bunganya PHP. Sudah berbunga tapi tidak berbuah. Yang ketiga, pohon zaitun mengecewakan. Sudah berbuah mengecewakan. Pilih mana? Ya, ya jangan ngomong, harusnya ngomongnya nggak pilih. Tapi itu terjadi dalam diri kita. Kadang-kadang ada satu pekerjaan, ini betul-betul berbunga aja tidak. Ini, lumayan berbunga, tetapi tidak ada hasil juga. Ini hasil mengecewakan. Tapi yang berikutnya, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bukannya mengecewakan. Gak ada hasilnya belas. Terus yang keempat, kambing domba terhalau dari kurungan. Bukannya tidak ada hasilnya, yang sudah dimiliki hilang semua. Nah, kalau menurut saya ini adalah satu kondisi yang lengkap penderitaannya. Hopeless-nya lengkap. Dapat enggak yang sudah dimiliki hilang. Saya mau tanya, ada kemungkinan enggak kita ngalami hal ini? Ada. Ada kemungkinan kita ngalami hal ini. Terus yang harus dilakukan apa? Terus apa yang harus kita lakukan? Nangis. Jangan nangis Bapak Ibu. Karena topiknya tadi itu rejoice always. Berarti harusnya tetap bersuka cita. Orang akan melihatnya kayak orang gila ini. Semuanya hilang. Tetap bersuka cita. Ya kita teruskan aja yang ke-18. Nah ini ada kata-kata namun. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bukan cuma senyum loh. Kalau senyum itu ya rotok ngenes. Hilang semua. Tapi ini bersorak-sorak. Haleluya. Tuhan baik. Bisa apa tidak? Harus bisa. Sulit atau tidak? Sulit. Sulit sekali. Tetapi itu adalah reaksi di mana kita hanya Tuhan yang bisa melakukan semua itu. Oleh karena itu dari tadi kan saya ngomong, hanya Tuhan yang sanggup melakukan. Hanya Tuhan yang membuat kita bisa bersuka cita senantiasa. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pertanyaannya, kok tadi nggak selamat? Nggak apa-apa, tapi pasti nanti akan ada sesuatu yang luar biasa. Ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitmu.
Mungkin karena semuanya hilang, dia bisa punya kaki rusa, dia bisa pergi ke tempat lain, dia bisa mulai sesuatu yang lain yang hasilnya lebih besar dari itu semua. Ada satu cerita Bapak Ibu, ada pengusaha di Balikpapan dan dia pada waktu itu awal beberapa tahun yang lalu ya, dia bangkrut ketika apa? Dia tidak mau memberikan software bajakan. Jadi dulu ceritanya, itu kalau beli satu komputer, isinya semua software bajakan, mulai dari apapun. Terus kemudian ada peraturan tidak boleh, dan dia tetap berkata, ya udah aku ikuti peraturan, aku tidak boleh, tidak mau. Terus kemudian ketika orang beli, biasanya ditawari, mau software apa saja, ini, langsung dikopikan. Dia ngomong, enggak mau, ya maunya ya cuma ini aja. Saya mau tanya, bangkrut apa tidak? Bangkrut, absolutely, bangkrut, bangkrut, tutup. Why? Why? Hidup benar kok jadi bangkrut? Harusnya hidup benar tidak bangkrut. Why? 6 bulan kemudian ada orang yang tanya, kamu punya ruko ya? Oh punya, kebetulan kosong. Saya baru bangkrut. 6 bulan yang lalu, kosong. Sudah bangkrut sombong gitu ya. Kenapa? Dia ngomong gitu, ini ada produk lagi, ini dari Korea, saya lagi cari nih. Lagi cari produk untuk dijual. Saya butuh cepet-cepet, harus ada izin, sudah ada ruko yang itu mau langsung. Mau tak kita kerjasama? Loh, kok tahu dari mana? Dari temen gitu ya. Terus kemudian yang dia lakukan, dia cek akhirnya oke, betul dipakai. Dan kemudian dia cerita 1 tahun kemudian penghasilannya yang dia dapat dari yang baru itu 3 kali lipat dari komputer. Kita kan tidak pernah ngerti. Kita kalau lihat ceritanya seberapa? Ya sekarang. Kalau Tuhan melihatnya dari kekekalan sampai kekekalan. Dan itu ceritanya bagus semua. Cuma ada cerita-cerita yang kita harus ke bawah dulu. Harus ada yang pohonnya mengecewakan, yang tidak menghasilkan. Tapi nantinya akan jadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu kalau hidupmu sekarang merasa banyak gagalnya Bapak Ibu, itu hanya cerita singkat. Nanti hasilnya luar biasa. Oleh karena itu kalau di dalam Tuhan, kalau engkau tidak di dalam Tuhan, ya kiamat. Tapi di dalam Tuhan, itu Tuhan akan bisa pulihkan kita secara luar biasa. Oleh karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu mengalami yang seperti itu pun, kelihatannya semuanya sulit. Jangan biarkan sukacitamu hilang. Tetap penuh dengan sukacita. Karena kalau engkau sukacita, engkau sanggup menghadapi apa-apa. Kalau sukacitamu hilang Bapak Ibu, semangatmu pasti hilang. Dan ketika semangatmu hilang, engkau nggak sanggup untuk menghadapi apapun juga. Buat tetap dalam kondisi sukacita, apapun yang terjadi.